Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pratama dengan nomor induk mahasiswa F1D 117037 dari Teknik Pertambangan. Saya akan mempresentasikan tentang makalah saya dengan judul pemanfaatan nanobentonit sebagai bahan tambahan pada formula grease, kosmetik, dan nanokomposit polimer. Bentonit merupakan sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia, tersebar di berbagai daerah, baik di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Salah satu dari sumber bentonit alam yang terdapat di daerah Pahe, Kabupaten Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara. Di daerah Kecamatan Pahe, daerah Pahe merupakan daerah yang kaya akan bentonit. Namun sejauh ini bentonit tersebut digunakan sebagai bahan baku pembuatan batu bata, cat, sehingga penulis ingin menambah nilai dari bentonit tersebut menjadi bahan pengisi dalam merekayasa material dalam pengembangan dunia teknologi. Selain itu, daerah tersebut merupakan daerah asal penulis sehingga penulis tergerak ingin memajukan daerah tersebut. Bentonit atau clay adalah istilah yang digunakan untuk sejenis lempung yang mengandung mineral montmorillonite. Sampai saat ini penggunaan bentonit belum optimal manfaatnya, khususnya di bidang teknologi dan merekayasa suatu material ataupun komposit. Salah satunya aplikasi bentonit yang saat ini banyak dikaji oleh Institut Penelitian Nasional maupun internasional adalah pemanfaatan sebagai pengisi filter pembuatan nano yang lebih dikenal dengan nanofiller. Filter dapat diaplikasikan ke dalam material polimer menghasilkan material non-komposit dengan peningkatan beberapa sifat dasar polimer, seperti sifat ketahanan termal, sifat mekanik, dan ketahanan terhadap bahan kimia dan sifat bakar. Dalam pengembangan teknologi dapat dilakukan dengan rekayasa material. Salah satunya pembuatan komposit. Pembuatan komposit polimer dilakukan dengan memadukan dua material yang berada sehingga dapat meningkatkan sifat mekanik dan dari material tersebut. Rekayasa material dapat dilakukan dalam ukuran skala nano. Banyak peneliti menyebut bahwa 12 pembuatan komposit dengan bahan pengisi berukuran nano dapat meningkat properties dari material. Permasalahan yang kerap dihadapi adalah rendahnya sifat elastis pada polimer komposit yang dihasilkan akibat dari penambahan bahan pengisi. Dan adapun tujuan dari makalah ini yaitu kajian ini memiliki tujuan umum agar dapat memberikan informasi mengenai peran bentonit dalam meningkatkan kinerja beberapa produk. Sedangkan tujuan khususnya adalah mendapatkan peningkatan kinerja pemanfaatan nanobentonit sebagai bahan tambahan di beberapa industri seperti grease, kosmetik, dan nanokomposit polimer. Modifikasi rheologinya juga dapat meningkatkan kinerjanya. Adapun tinjau umumnya yaitu sifat fisik bentonit yaitu merupakan lempung yang mempunyai sifat plastis dan koloidal tinggi dengan kandungan utama mineral smekit ataupun montmorillonite dengan kadar 85 sampai 95%. Bahan penyerap pembuatan minyak goreng, zat perekat, pasir, etek dalam proses pengecoran baja sebagai katalisator dalam industri kimia, pengisi, dan sebagainya. Nah, adapun sifat kimia bentonit yaitu bentonit memiliki sifat kimia jenis lempung plastis yang mempunyai kandungan mineral montmorillonite lebih dari 85% dengan rumus kimianya yaitu Al2O3 dengan 4SiO2 dengan HO2. Nama ini diusulkan pertama kali oleh Knecht tahun 1898 untuk nama jenis lempung koloid yang ditemukan pada formasi beton rock. Dan untuk penyebaran di Indonesia tersebut yaitu ketersediaan bentonit di Indonesia sangat berlimpah. Endapan bentonit di Indonesia tersebar di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan sebagian Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Dengan cadangan diperkirakan lebih dari 350 juta ton, serta pada umumnya terdiri dari jenis kalsium dan bentonit. Beberapa lokasi yang sudah sedang dieksploitasi yaitu Pulau Sumatera, yaitu daerah istimewa Aceh, Sumatera Utara, Riau,
Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Dan di Pulau Jawa yaitu tersebar yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dan untuk Kalimantan yaitu Kalimantan Timur, dan Sulawesi yaitu di Sulawesi Utara. Dan ada perusahaan yang menambang bentonit Indonesia yang yaitu PT Bentonit Sukses Makmur adalah yaitu perusahaan BT Bentonit Sukses Makmur. PT Bentonit Sukses Makmur adalah produsen bentonit dan supplier mineral alam non logam. Daftar produk bentonit adalah sebagai berikut: sodium bentonit aktif, bentonit drilling mods, bentonit IGD, bentonit fertilizer, natural natrium bentonit, dan bleaching earth. Dan adapun untuk pemanfaatan secara umum dan general yaitu bentonit adalah banggalia yang banyak mengandung mineral morilonit yang merupakan salah satu kelompok dalam mineral lempung yang kaya akan kandungan. Singkapan bentonit dapat dijumpai di sebagian besar berada di desa Bodeh, Kecamatan Ratu Belatung, Sertadi, Desa Mageri, dan Plubon. Sebagai desa getas, Kecamatan Keradenan. Secara petrologi bentonit yang dijumpai berwarna putih keabuan, ukuran butir lempung, struktur masif dan menkarbonat. Singkapan berada di sekitar sawah penduduk yang berada di alur sungai yang ditumbuhi oleh vegetasi pohon jati. Kegunaan bentonit cukup banyak, antara lain sebagai bahan campuran kosmetik, campuran semen, campuran pembuatan pupuk, sebagai lumpur pemboran, dan masih cukup banyak lagi kegunaannya. Potensi bentonit di Kecamatan Ratu Belatung ini mencapai luas 347 hektar yang berada di kawasan perhutani. Potensi bentonit juga terdapat di Kecamatan Keradenan, tepatnya tersingkap di Desa Manggeri dan Plumbon. Sebagai desa getas, singkapan bentonit ini merupakan anggota dari formasi Kalibeng. Sebagian besar singkapan bentonit cukup baik. Pada bagian tebing bukit dalam kondisi segar berwarna putih abu-abu, bila lapuk berwarna agak kecoklatan dan mempunyai kilap lilin, dan bila dirabas terasa agak licin seperti sabun. Apabila dalam keadaan kering umumnya terkerekah, bila basah terkena air akan mengembang dan hancur. Nah, untuk pun pembahasannya dari judul makalah ini yaitu bentonit dan ketersediaannya. Bentonit merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia dengan jumlah yang melimpah. Beberapa wilayah pengisi bentonit adalah Jawa, Kalimantan, Sumatera. Saat ini banyak digunakan sebagai adsorben warna maupun pengotoran katalis. Struktur dan ukuran bentonit terbentuk dari pelapukan reaksi hidrotermal bahan vulkanik. Berdasarkan penyusunan bentonit dibagi menjadi 6 bentonit, yaitu bentonit ini jika dibersihkan dalam air akan sangat mengembang. Dibersihkan dalam air akan sangat mengembang dan terdepresi cukup lama. Yaitu 2. Kam bentonit memiliki kemampuan mengembang yang lebih rendah. Dan 3. Morilonit merupakan anggota kelompok mineral lempung membentuk kristal mikroskopik kandung air. Morilonit bervariasi sehingga ketika mengabsorbasi air akan mengembang menjadi beberapa kali volume awal. Sehingga sifat ini membuat morilonit dapat berfungsi sebagai pembersih dan penjernih larutan gula. Dan keempat, organoklay, yaitu modifikasi bentonit dengan penambahan surfaktan seperti garam, amonium kuartener, polietilen, glikol, eter, dan sebagainya, sehingga sifat bentonit berubah dari hidrofilik menjadi organofilik. Ukuran bentonit akan berpengaruh pada sifat fisik dan mekanik seperti sifat rheologinya, yaitu viskositas, yield point, dan bentonit ukuran nanodispersi dengan cara grading dan karakterisasi dilakukan terhadap spektrum. Dan berbagai kegunaan nanobentonit yaitu bentuk yang dimodifikasi menggunakan silikat. Menurut Patel, sangat luas sebagai modirologi pada berbagai produk antara lain grease, kosmetik, liver pada, nanokomposisi polimer pada, dan pada grease bentonit selain dapat memodifikasi rheologinya juga dapat meningkatkan kinerjanya. Dan juga aplikasi nanobentonit pada grease dan kosmetik.
Grease atau gemuk lumas yaitu pelumas padat dari base oil, thickener, dan aditif base oil dari minyak dan nabati. Mempunyai karakteristik yang tergantung pada beberapa sifat kimianya, sehingga ada yang tahan maupun tidak tahan terhadap temperatur proses yang tinggi. Sedangkan base oil minyak bumi umumnya menggunakan untuk keperluan industri. Penggunaan grease pada keadaan ekstrim seperti temperatur tinggi memerlukan karakteristik antaranya yang tidak mudah meleleh dan menguap. Dan penggunaan bentonit sebagai thickener grease tidak memerlukan reaksi kimia pada proses preparasinya, sehingga lebih mudah dan lebih efisien dibandingkan dengan grease pelumas berbasis thickener sabun metal seperti litium, kalsium, serta thickener anorganik seperti clay, hektorita, dan bentonit. Dan penggunaan spare bleaching earth dari industri minyak sawit dan sebagai thickener dapat mengolongkan grease pada jenis grease temperatur tinggi karena konsistensi pada tingkat 2/4 dengan dropping point di atas 260 derajat Celcius. Pengguna clay sebagai thickener dapat mengolongkan grease pada jenis grease temperatur tinggi karena konsistensinya pada LGI di atas 2 dengan dropping point di atas 260 Celcius. Menurut intinya formula grease adalah dengan base oli minyak silikon, fumate silicate grade gypsum sebagai thickener, antimonium disulfide. Struktur dan reologi grease menurut Nitya, grease adalah pelumas Newtonian yang mempunyai nilai minimum tegangan sisa yang diperlukan untuk mengalir. Ketika tegangan stress lebih tinggi, maka fluida menjadi viskositas turun dengan cepat. Faktor yang mempengaruhi struktur gas adalah jumlah shear temperatur. Jika temperatur naik, grease berubah dari semua solid menjadi liquid. Grease ideal menunjukkan perubahan struktur atau konsistensi pada perubahan temperatur. Pada grease dengan thickener berupa silika, gel, karbon, atau clay, maka perubahan phase kan karena perubahan temperatur. Dan penggunaan nano bentonit pada sebuah produk memerlukan dispersen pelarut aktivator polar pada grease temperatur tinggi. Umumnya digunakan aktivator polar campuran propilem karbon air. Penambahannya harus optimum untuk mencegah penurunan angel string. Nano bentonit dapat juga digunakan sebagai bahan tambahan alam kerja produk kosmetik dan farmasi berupa gel atau krim, di mana bentonit dispersi dalam pelarut. Kajian dilakukan untuk mengetahui karakterisasi formula eologi kosmetik terbentuk gel karena adanya dispersi bentonit di dalam pelarut organik. Analisis dilakukan terhadap sifat viskoelastiknya karena pengaruh banyaknya kandungan bentonit dan besarnya shear pada saat pemrosesan. Hasil penelitian bahwa dua faktor yang terpengaruh terhadap struktur bentonit yang terdepresi dalam isododekan adalah orientasi dan pengumpalan. Hal ini disebabkan karena kuatnya interaksi termodinamika. Konfirmasi dilakukan dengan menggunakan XRD. Penekanan kandungan anorganik akan mengurangi stabilitas gel pada sel tertentu. Hasil kajian ini dapat digunakan untuk menentukan kandungan bentonit yang sesuai untuk formula gel kosmetik sehingga menjaga stabilitasnya selama proses pembuatan dan penyimpanan. Dan untuk adapun kesimpulannya itu, bentonit merupakan salah satu jenis lempung yang ketersediaannya melimpah di Indonesia dan banyak dibutuhkan sebagai tambahan di berbagai industri sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Beberapa produk yang menggunakan bahan di antaranya adalah industri komposit, kosmetik, di grease, penambah nano bentonit dalam setiap produknya di atas dapat meningkatkan kinerjanya. Misal penggunaan sebagai thickener dapat menggolongkan grease atau pada jenis grease temperatur tinggi karena konsistensinya pada tingkat LGI di atas 2 dengan dropping point di atas 260. Stabilitas kerja dan ketahanan terhadap air yang baik. Itulah yang dapat saya sampaikan dari makalah saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.